Oke, suaranya udah ada ya. Oke, kalau flowchart kalian udah tahu kan kayak gimana flowchart itu. Simple sih flowchart mah, kayak lebih ke step by step. Contohnya yang ini nih, automatic vending machine. Dimulai dari kata start, terus menginput jumlah tiket, setelah itu apa menampilkan harga tiket, terus memasukkan nominal uang. Terus kalau jumlah uangnya kurang, bisa memasukkan nominal lagi. Kalau jumlahnya cukup atau lebih, bisa dilanjutkan ke bawah. Tiket keluar, dan jika lebih uangnya akan mendapatkan uang kembalian dan selesai. Gitu ya. Sekarang kita ke use case diagram. Kalau use case diagram itu biasanya digambarkan dengan aktor dan objek. Ya, dari yang kita lihat dari gambar ini adalah sebuah proses automatic train crossover atau pintu gerbang otomatis dari rel kereta. Nah, nanti di sini aktornya yaitu controller dan objeknya sensor dan gerbang. Nah, nanti si controller ini akan berketerlibatan sama ketiga use case ini. Nah, yang bulat-bulat ini namanya use case ya. Nah, jadi controller ini akan mengontrol kereta melaju, meminta akses untuk menutup pintu gerbang rel, dan juga meminta akses untuk membuka pintu gerbang rel. Nah, kalau si sensor berketerlibatan sama kedua ini, yaitu tugasnya untuk mendeteksi keberadaan kereta dan mendeteksi kereta jika sudah melintasi gerbang. Nah, sekarang kita ke gerbang. Kalau gerbang tugasnya ada dua, yaitu menutup gerbang dan membuka gerbang. Itu doang tugas gerbang, gampang. Saya lagi pilek ya, maaf. Terus gimana sih cara proses kerja dari sebuah gerbang otomatis itu? Jadi kerjanya ini kita mulai dari sebuah controller. Nanti controller ini akan mengontrol lintas laju dari sebuah kereta. Nanti si sensor akan mendeteksi keberadaan kereta jika sudah mendekati jalan raya yang ada gerbangnya. Ya, jadi kita tarik dari melaju kereta ke mendeteksi keberadaan kereta. Ya. Nah, nanti setelah itu dari controller akan meminta untuk menutup pintu gerbang rel ya. Nah, nanti kita tarik garis ini ke si sensor karena sudah mendeteksi keberadaan dari kereta, dan permintaan pun dikonfirmasi dan pintu gerbang terbuka. Kita tarik garis dari sini ke menutup pintu gerbang, dan pintu gerbang pun tertutup. Nah, sekarang gimana sih cara proses membuka gerbangnya? Nah, kita mulai dari yang bawah ini. Permintaan untuk membuka pintu gerbang rel jika kereta sudah melewati jalan raya. Kita tarik ke si sensor karena si sensor telah mendeteksi kereta jika sudah melintasi gerbang atau jalan raya. Tarik sini. Terus dari controller, dari yang ini permintaan kita tarik ke gerbang, dan gerbang pun terbuka karena sudah terkonfirmasi oleh si sensor ini. Itu penjelasan dari use case diagram automatic train crossover gate. Sekarang kita ke automatic building building door. Kali ini lebih simpel sih. Di sini aktornya ada 3. Maksud saya aktornya ada 1, objeknya ada 2. Jadi di sini kita gambarkan
dari aktor ini seseorang dengan kartu identitas ingin memasuki sebuah ruangan yang terdapat RFID lock. Nah, gimana sih cara kerjanya? Jadi nanti si orang ini akan memasukkan kartu atau memuat kartu ke pintunya atau ke RFID lock-nya. RFID lock itu kayak sensor dari pintu otomatis gitu. Nanti si RFID lock akan mengidentifikasi kartu, lalu dari RFID lock akan menginput sensor, terus menerima akses, request untuk membuka kunci pintu, dan pintu pun terbuka. Ya, gitu. Itu cara kerja dari automatic building door atau pintu otomatis. Nah, kalau ini vending machine nih. Nah, sebelumnya kita harus tahu yang ada di dalam vending machine itu apa aja sih yang keterlibatan. Nah, nanti di vending machine itu ada mesinnya tersendiri, ada staffnya, ada kartu card service, ada supervisornya. Nanti si tiket vending machine-nya kan bertugas untuk membeli atau memberikan tiket kepada seseorang jika sudah membayarnya. Terus kartu card service bertugas untuk memuat biaya. Ini kita ibaratkan seperti kartu ATM ya, kartu bank ATM untuk memuat biaya. Nah, terus ada staff yang tugasnya untuk beli langganan atau mengisi ulang tiket. Karena di sebuah vending machine tiket itu ada sebuah box itu akan berisikan sebuah tiket. Nah, jika tiket sudah habis nanti akan diisi ulang sama staffnya ini. Nah, terus ada supervisor yang tugasnya survei penjualan atau memeriksa penjualan. Itu use case diagram dari automatic vending machine. Nah, terus kita ke sequence diagram. Menurut Tusnan sih yang paling susah ini sequence diagram. Lebih susah dari flowchart sama use case ya sequence diagram. Kalau sequence diagram itu digambarkan dengan tanda panah, yaitu menunjukkan sebuah proses ke proses lainnya. Terus ada objeknya, sensor gerbang, dan juga aktornya, controller. Tugasnya hampir sama kayak flowchart, kayak step by step gitu, cuman ini kita digambarkan dengan tanda panah saja. Kalau flowchart kan sama bulatan-bulatan gitu ya, sama kotak-kotak. Kalau ini sama tanda panah doang. Nah, dari yang tadi udah Husnan sebut, yang automatic train crossover atau gerbang rel kereta otomatis, controller itu bertugas sama seperti dengan masinis. Nah, jadi controller itu tugasnya untuk mengontrol kereta. Nah, di sini kita gambarkan gimana sih proses pembukaan permintaan untuk gerbang tertutup pada rel kereta. Jadi prosesnya itu nanti si controller akan mengontrol lajunya kereta ke si sensor. Nah, dari si sensor nanti akan mengidentifikasi keberadaan dari kereta tersebut ya. Kereta melaju ke si sensor. Nah, dari sensor akan mengidentifikasi keberadaan kereta jika sudah mendekati jalan raya atau gerbang rel. Nah, dari si sensor telah mengkonfirmasi keberadaan kereta. Nah, nanti si sensor ini akan meminta akses untuk menutup pintu gerbang ke gerbang rel. Nah, gerbang rel mengkonfirmasi dan gerbang pun tertutup. Ya, seperti itu. Itu proses dari
proses kerja tertutupnya pintu gerbang rel kereta, maaf. Terus ada automatic building room. Di sini sequence diagramnya digambarkan dengan seseorang dengan ID card, RFID lock atau sensor kuncinya. Terus ada pintu juga. Tuh, maaf ya, ini suaranya agak pilek gitu saya. Jadi kayak kurang jelas gitu ngejelasinnya. Nah, jadi terus si person ID card ini akan memasukkan sebuah kartu ke RFID lock. Dan dari RFID lock nanti akan mengidentifikasi kartunya. Ya, jika sudah terkonfirmasi, RFID akan meminta akses ke si pintu itu, dan aksesnya jika sudah menerima akses, pintu pun terbuka. Ya, gitu. Terus yang terakhir ada automatic vending machine atau tiket otomatis, mesin tiket otomatis. Di sini kita gambarkan aktornya sebuah mesin tiket dan juga box office. Box office itu kayak sebuah box yang berisikan tiket ya. Nanti si box ini akan memberitahu jumlah dari tiket tersebut. Terus ada credit card service, atau kita ibaratkan seperti bank ATM ya. Nah, sekarang prosesnya gimana sih cara proses kerja dari mesin tiket otomatis itu? Jadi prosesnya itu kita mulai dari menginput sebuah kartu ATM. Ini salah ya, salah nulisnya. Menginput kartu ATM atau memasukkan kartu ATM. Jika sudah memasukkan kartu ATM, nanti akan keluar tampilan jumlah tiket yang tersedia. Nah, nanti jumlah tiketnya nanti dipilih dari mesin tiket ATM ke box office. Nanti box office akan melakukan pembayaran ke tiket vending machine, dan dari tiket vending machine akan menginput jumlah pembayarannya. Nah, dari box office nanti akan berkonfirmasi ke bank ATM-nya untuk proses biaya. Jika biaya sudah terkonfirmasi, nanti akan terkonfirmasi lagi, akan teridentifikasi, dan tiket pun terprint dan kartu pun keluar dari mesin ATM gitu. Badai punten ya, baru kejelasin sekarang. Semoga aja ngerti sih, sedikit mah ada masukan ya.